Descartes pernah berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Namun, dalam konteks bernegara, apakah ada saja sudah cukup walaupun suara kita sendiri tak terdengar? Hubungan antara filsafat, Pancasila, dan kewarganegaraan memang sangat erat dan saling mengunci. Ketiganya bukan sekedar mata kuliah yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan sistem nilai yang membentuk jati diri seorang warga negara Indonesia. Filsafat dan Pancasila. Aktivitas berfilsafat. Filsafat bukan sekedar teori, melainkan proses aktif yang memiliki ciri kritis, tidak menerima begitu saja, radikal, berpikir sampai ke akar persoalan, dan sistematis, koheren, dan konsisten. Pancasila sebagai sistem adalah Pancasila dipandang sebagai kesatuan tata nilai yang memiliki dasar ontologis, keberadaan, epistemologis, pengetahuan, dan aksiologi penerapan nilai. Lalu ada state fundamental norma sebagai Pancasila berkedudukan sebagai kaidah dasar negara yang menyerap kearifan lokal, seperti prinsip alam tak kambang jadi guru. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi. Siapa kita menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada Pasal 1, warga negara adalah mereka yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Ini adalah identitas formal kita sendiri. Wilayah negara, rakyat, negara yang berdaulat, mereka bertiga adalah suatu syarat dari keberadaan sebuah negara dan tidak dapat dipisahkan. Syarat keberadaan sebuah negara. Syarat keberadaan negara yaitu yang pertama, penduduk negara, yang kedua, ada wilayah negara, dan tiga, pemerintah yang berdaulat. Indonesia, negeri yang kaya akan alam dan budaya, hamparan pulau, pegunungan hingga lautan yang membentang luas, menawarkan pengalaman tak terbatas dengan kekayaan alam yang berlimpah. Tak heran Indonesia menjadi negara yang sangat mengagumkan. Selain alamnya, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Adat, bahasa, kuliner, hingga kesenian menjadi aset berharga bagi pariwisata Indonesia. Dianugerahi Tuhan dengan berbagai keragaman yang indah, membuat negeri ini seperti keajaiban di alam semesta. Satu negara dengan segudang pesona, itulah Indonesia. Atau syarat deklaratif. Syarat konstitutif merupakan syarat negara yang mutlak harus ada. Sesuai kenyataan atau faktanya, negara itu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat deklaratif atau unsur tambahan adalah adanya pengakuan dari negara lain. Syarat mutlak atau konstitutif berdirinya sebuah negara. 1. Wilayah, yaitu tempat tertentu dan memiliki batas-batas tertentu pula. Kekuasaan negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Akan tetapi, ada juga negara yang tidak memiliki wilayah laut seperti Mongolia. 2. Rakyat, yaitu setiap orang yang mendiami wilayah negara tersebut. Rakyat merupakan persekutuan hidup manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan mempunyai persamaan cita-cita. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Setiap negara memiliki pemerintahan yang berdaulat.
dengan lembaga-lembaga negara serta segala identitas negara yang membedakan dengan negara lainnya. Syarat tambahan atau deklaratif berdirinya sebuah negara yaitu pengakuan negara lain. Terdapat dua jenis pengakuan dari negara lain, yaitu pengakuan secara de facto dan secara de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain karena fakta bahwa negara yang berdiri itu memenuhi unsur mutlak negara atau adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan pertimbangan yuridis atau hukum, misalnya melalui perjanjian. Ruang lingkup wilayah NKRI. 1. Wilayah daratan. Dari data BPS, jumlah pulau seluruh Indonesia tahun 2021 adalah 16.766. Luas daratan Indonesia adalah kurang lebih 2.028.087 km persegi dengan panjang pantai kurang lebih 81.000 km dan berada pada batas astronomi 6 derajat lintang utara, strip 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat, strip 141 derajat bujur timur. 2. Wilayah perairan. Wilayah perairan negara meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Berikut berbagai ukuran luas perairan di Indonesia. 3. Wilayah udara. Ruang udara diukur mulai dari permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian 110 km. Wilayah antariksa Indonesia mencakup 33.761 km di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Batas-batas wilayah NKRI. 1. Bagian utara, berbatasan dengan Malaysia atau bagian timur, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. 2. Bagian selatan, berbatasan dengan Timur Leste, Samudra Hindia, dan Australia. 3. Bagian timur, berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. 4. Bagian barat, berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman. Penetapan batas wilayah Indonesia seperti saat ini merupakan keputusan yang dilihat dari sisi historis negara penjajahnya, yaitu Belanda. Wilayah Malaysia dan Singapura tidak dapat dimasukkan ke dalam NKRI karena negara penjajahnya adalah Inggris. Begitu juga Filipina yang dahulunya dikuasai oleh Amerika Serikat dan Timor Leste yang merupakan bekas penjajahan Portugal. Wah, jadi jelas ya kenapa batas wilayah Indonesia seperti yang kita punyai sekarang. Kenapa penting untuk memahaminya? Tanpa memahami aturan dan hukum di negara sendiri, kita rentan terhadap ketidakadilan. Dengan memahami syarat sebagai warga negara, kita jadi tahu hak kita, apa yang bisa kita tuntut dari negara, seperti perlindungan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Lalu kewajiban kita, apa yang harus kita berikan seperti pajak atau mematuhi aturan-aturan di negara kita sendiri seperti aturan lalu lintas. Filsafat adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Ia mengajak kita memahami manusia dan masyarakat secara radikal atau mendalam. Mari kita bicara tentang keadilan sosial. Dari gambar ini dapat terlihat sebuah realitas urban yang sering disebut sebagai ketimpangan mencolok. Foto ini memperlihatkan dua sisi kehidupan yang berdampingan secara fisik, namun dipisahkan oleh batas ekonomi yang sangat lebar. Gambar tersebut secara kuat menyampaikan pesan tentang tantangan pembangunan perkotaan, di mana modernitas seringkali melaju jauh lebih cepat daripada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Kita melihat adanya kesenjangan nilai. Menurut Max Keller, nilai itu berjenjang. Bagi mereka, nilai ekonomi atau kenikmatan dasar mungkin belum terpenuhi, sehingga sulit untuk bicara tentang nilai kerohanian yang lebih tinggi.
Dalam materi kewarganegaraan dikatakan bahwa pemerintah sebenarnya adalah rakyat yang memegang kekuasaan. Secara formal, pemerintah bukan hanya memerintah saja, tapi pemerintah adalah representasi dari kita sendiri sebagai rakyat. Di dalam DPR sekarang, siapa yang mewakili orang kecil? Gak ada. Karena kita tidak punya partai kiri. Kiri itu tidak sama dengan komunis. Di kebanyakan demokrasi, ada partai yang memang akan dipilih, misalnya oleh petani kecil, buruh industri, nelayan kecil, orang yang di Jakarta hidup dari pinggir jalan. Gak ada partai yang mewakili mereka. Yang masuk ke DPR hanya orang yang kaya raya. Saya tidak mengatakan semua orang kaya raya itu orang korup. Satu kota, dua dunia yang berbeda. Hari ini kita melihat gedung-gedung pencakar langit berlomba-lomba menjadi yang paling megah. Namun, tepat di bawah kakinya, masyarakatnya sendiri masih harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup esok hari. Angka pertumbuhan ekonomi mungkin sangat indah di atas kertas di dalam ruangan interaksi itu. Tapi realitasnya di lapangan menunjukkan jurang ketimpangan justru semakin melebar. Pembangunan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang berdiri, melainkan dari seberapa sejahteranya masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kami menyadari kondisi sulit ini. Pemerintah sedang mengupayakan pembukaan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan, serta mendukung UMKM agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kita udah berusaha. Apa benar kita kubur nikmat? Lalu, kita sebagai rakyat harus apa? Pertama, hidupkan ekonomi bawah. Uang kita adalah suara kita. Mulailah beli dagangan tetangga, belanja di pasar tradisional, dan dukung UMKM lokal. Jangan biarkan perputaran uang hanya habis dalam mall mewah. Kedua, buka mata, buka isi kepala. Ketimpangan paling berbahaya adalah ketimpangan informasi. Pahami hukum, pelajari hak-hak kita sebagai rakyat, dan jadilah masyarakat yang kritis. Jangan mau ditipu atau dibeli suaranya hanya setiap 5 tahun sekali. Ketiga, manfaatkan teknologi. Smartphone di tanganmu bukan cuma buat scrolling hiburan. Gunakan itu sebagai alat kontrol sosial, kawal kebijakan pemerintah, suarakan ketidakadilan, dan buat mereka tahu kalau rakyat sedang menolak. Pancasila adalah sistem yang saling berkaitan dan saling berbeda. Menjadi warga negara bukan hanya soal memiliki dokumen di atas kertas, kita juga harus memiliki hak sebagai warga negara sendiri. Sebagai mahasiswa, kita harus melakukan bebas terhadap pemikiran-pemikiran lama. Jangan jadikan Pancasila itu sebagai dogma, tapi jadikan ia sebagai dinamis yang memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebuah negara dengan rakyat tanpa ada sejahtera, apakah itu bisa disebut negara sejahtera? Pajak dan